Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gitu Nada dari 12 MIPA 3 ingin membacakan hasil analisa saya tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek adalah jenis olahraga yang dilakukan dengan mengandalkan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish. Pemenang perlombaan lari jarak pendek ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Sarana prasarana lari jarak pendek yang pertama ada lintasan, start block, pistol start, tiang finish, kursi finish, stopwatch, sama kamera. Teknik lari jarak pendek. Teknik start dibagi menjadi 3, yaitu start jongkok, start melayang, dan start berdiri. Jenis start yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek adalah start jongkok. Start jongkok dibagi menjadi 3, yaitu start pendek, start menengah, dan start panjang. Setelah mengetahui ketiga teknik start jongkok di atas, kita juga perlu mengetahui bagaimana caranya bersikap ketika disebutkan 3 macam aba-aba, yaitu aba-aba bersedia, siap, dan mulai atau ya. Aba-aba bersedia yang pertama, segera berada dalam posisi jongkok dengan mengambil posisi teknik start jongkok yang kamu sukai. Yang kedua, tangan lurus ke bawah dan menyentuh tanah. Kemudian atur jarak antara tangan kanan dan tangan kiri selebar bahu. Yang ketiga, jari-jari pada kedua tangan wajib dibentuk menyerupai huruf V yang terbalik. Namun, usahakan jarak antar jari tidak terlalu rapat. Yang keempat, condongkan bahu sedikit ke depan. Yang kelima, arahkan seluruh pandangan kamu ke depan, lurus kaki diletakkan menghadap garis start. Aba-aba siap yang pertama adalah panggul diangkat di atas melebihi bahu dengan kaki sedikit diluruskan dan ambil nafas dalam-dalam sehingga terlihat badan lebih condong ke depan. Yang kedua, angkat panggul kamu ke atas hingga melebihi bahu dengan kaki sedikit diluruskan. Yang ketiga, ambil nafas dalam-dalam dengan tetap menjaga arah pandangan kamu ke depan. Meski telah berada di dalam posisi siap, tetap pastikan kondisi leher dan kepala kamu sedang dalam keadaan yang rileks. Yang keempat, kedua lengan masih dalam keadaan yang tetap sama seperti pada posisi bersedia tadi, namun dengan beban yang lebih. Aba-aba mulai atau ya. Yang pertama, lengan kiri diayunkan ke depan sedangkan lengan tangan kanan diayunkan ke belakang atau sebaliknya tergantung posisi start jongkok yang kamu ambil. Yang kedua, kaki kiri melakukan tolakan dengan kuat sementara kaki kanan mulai dilangkahkan dengan cepat atau sebaliknya. Yang ketiga, tumpukan berat badan kamu ke depan. Yang keempat, perlebar dan percepat langkah kaki kamu dalam 6-9 langkah awal untuk menstabilkan posisi tubuh sebelum melakukan sprint yang sekencang-kencangnya. Teknik saat berlari. Yang pertama, selalu posisikan tubuh kamu condong ke depan dan kaki menolak sekuat tenaga. Hal ini sebaiknya dilakukan agar memperoleh posisi lari yang nyaman serta tidak menggunakan banyak energi. Yang kedua, jika memungkinkan, langkahkanlah kaki kamu selebar mungkin saat berlari. Yang ketiga, selain itu jangan lupa untuk selalu menggerakkan kedua tangan kamu ke arah dagu, hindari menggerakkannya ke arah bawah. Yang keempat, gerakanlah kedua kaki kamu secepat mungkin, cobalah mencapai batas maksimal kecepatan lari kamu. Yang kelima, meski sedang berlari, jagalah tubuh kamu untuk tetap rileks agar terhindar dari cedera. Teknik memasuki garis finish. Yang pertama, tetap berlari tanpa mengubah sikap. Cara ini adalah cara yang paling mudah untuk dipraktekkan mengingat kamu tidak perlu melakukan apa-apa selain hanya berlari sampai menyentuh garis finish. Yang kedua, dengan memiringkan badan kamu sedikit sehingga ada bahu kamu yang tampak mencapai garis finish terlebih dahulu. Ketika kamu sudah dekat dengan garis finish, kamu bisa menggunakan teknik memiringkan badan ini untuk mempercepat kamu menyentuh garis finish, sekalipun hanya sepersekian detik. Yang ketiga, dengan sedikit menjatuhkan tubuh kamu ke depan di saat akan mencapai garis finish. Umumnya,
Para pelari profesional menggunakan teknik ini ketika mendekati garis finish. Meski begitu, untuk bisa melakukan teknik ini dengan baik, disarankan kamu agar memperbanyak latihan terlebih dahulu. Yang keempat, teknik yang terakhir adalah dengan memadukan antara teknik yang kedua dengan teknik yang ketiga. Teknik ini jauh lebih sulit untuk dilakukan karena harus benar-benar memperhatikan keseimbangan tubuh dengan baik. Latihan fisiknya ada bisa jogging untuk mengembangkan otot kaki, lari sprint untuk melatih kecepatan, naik turun tangga untuk memperkuat otot kaki dan melatih kecepatan kaki. Selanjutnya ada tugas juri atau panitia dalam lari jarak pendek. Yang pertama adalah juri start atau starter. Sebelum lomba lari jarak pendek dimulai, starter akan menginstruksikan kepada para pelari mengenai perintah atau aba-aba yang akan digunakan dan memastikan bahwa timers dan juri hakim atau chief umpire dan pencatat hasil sudah siap. Pembantu start atau recall starter tugasnya adalah untuk mengecek atau mengabsen para pelari serta mengoreksi posisi para pelari sebelum dimulai perlombaan agar tidak terjadi kesalahan pada awal perlombaan. Yang ketiga ada pencatat waktu atau timer. Panitia yang mencatat waktu pemain menggunakan stopwatch. Selanjutnya ada pengawasan lintasan atau shift track. Petugas yang berdiri pada tempat tertentu dan bertugas mengawasi pelari apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran. Selanjutnya ada juri kedatangan. Petugas yang mencatat kedatangan pelari yang pertama. Tugas mereka tidak mewajibkan pencatat waktu, tetapi untuk memastikan bahwa antara juri kedatangan dan juri waktu tidak ada yang salah menghitung atau melihat siapa pemenang lombanya. Juri pencatat hasil. Petugas pencatat hasil setelah memasuki garis finish. Pencatat hasil mengumpulkan catatan waktu dari juri waktu dan kesaksian juri kedatangan dan memutuskan pemenang lomba lari starter. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.